Bab 3531 Wanita Bermasalah. Jika Levi dan yang lainnya mengetahui tentang pikiran Gloria, mereka akan terkejut. Tidak ada yang mengira dia berpikir sejauh itu dan membuat skema yang begitu rumit. Cukup cepat, orang-orang yang dikirim Gloria telah menemukan banyak garis spiritual kecil dan menengah. Secara alami, dia mulai melahap semuanya seperti orang gila. Meskipun tidak ada garis spiritual yang cukup untuk membuatnya sangat kuat, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Sementara itu, Levi mengawasi dua garis lei super spiritual itu dan menyelidiki paviliun barat pada saat yang bersamaan. Kali ini, Levi melihat semuanya dengan teliti dan cermat. Meskipun itu bukan rencana yang cerdas, itu adalah satu-satunya rencananya. Itu karena lawannya pandai bersembunyi. Di antara puluhan ribu orang di paviliun barat, mereka semua adalah orang biasa yang tampaknya tidak memiliki banyak kehadiran. Namun, lawannya mengerti dia masuk dan keluar. Tidak hanya itu, lawan saya tahu segalanya tentang dunia luar dan Yartran. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Setelah beberapa konfrontasi itu, saya pikir orang ini mengenal saya lebih baik daripada orang lain. Orang ini bahkan mengenal saya lebih baik daripada Mer-X, Bruce, dan semua lawan saya yang lain. Lebih jauh lagi, tampaknya lawan saya menyadari kebiasaan dan cara berpikir pribadi saya. Pada titik ini, seolah-olah lawan saya bertarung melawan saya seperti dia memiliki mata di langit. Bagaimana saya harus mengatasi itu? Bagaimana lawan saya mampu melakukan itu? Bagaimana dia mengenalku dengan baik? Apakah dia memiliki kamera mata-mata pada saya? Aku merasa dia bisa melihatku sepenuhnya. Ini menakutkan. Levi benar-benar bingung. Meskipun metode investigasinya sulit, dia masih bisa perlahan mempersempit pencariannya. Dia yakin bahwa dia bisa sampai ke dasarnya segera. Pada saat yang sama, Levi berada di bawah tekanan besar karena dia harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Lawan ini tahu terlalu banyak tentang saya, jadi dia bisa dengan mudah menyergap saya. Selain saya, Evie adalah individu terkuat yang kami miliki saat ini. Tetap saja, dia tidak akan bisa menangani semuanya sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengandalkan pangkalan pertahanan bawah tanah. Jika lokasi basis pertahanan bawah tanah kita terekspos, kita akan hancur. Mengingat fakta bahwa lawan tahu banyak tentang saya, dia mungkin sudah tahu tentang basis pertahanan. Dengan itu, dilihat dari pertemuan sebelumnya, aku ragu itu masalahnya. Dengan pemikiran itu, dia merasa sedikit lega. Azure Dragon dan 4 lainnya merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Levi. Setelah itu, Phoenix memberitahu mereka tentang kecurigaannya tentang Floyd, dan bagaimana dia bertingkah aneh. Juga, dia memberitahu mereka tentang informasi yang dia temukan. Mereka berempat kaget. Phoenix adalah seorang gadis, baiklah. Dia sangat teliti. Memang, dia telah mengawasi Floyd, dan temuannya benar-benar kebalikan dari Floyd yang mereka kenal. Apakah itu berarti Gloria berusaha keras untuk mendapatkannya? Mungkinkah Floyd berbohong kepada kita? Kalau dipikir-pikir, itu mungkin. Sisanya mulai menganalisis. Phoenix mengangguk dan menjawab, itu mungkin. Namun, sesuatu tentang hari ini membuatku aneh. Saya pikir wanita ini adalah masalah besar, dan dia bisa menjadi anggota dari kekuatan yang tidak diketahui. Mereka berempat memandang Phoenix dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Iya, ketika seseorang mencoba mengalihkan perhatian bos, mengapa God Crusher ditujukan pada Floyd, bukan orang lain? Begitu kata-kata itu jatuh, pemahaman muncul pada mereka. Itu benar. Ketika itu terjadi, Floyd hampir mencapai akhir. Zoe dan yang lainnya ada di depannya. Bukankah mereka akan menjadi target yang lebih baik untuk mengalihkan perhatian bos? Juga, Floyd jauh lebih kuat, jadi penyerang mengambil risiko dengan menargetkan Floyd. Tidak peduli apa, Floyd bukan yang terbaik, juga bukan target termudah. Faktanya, penyerang mengambil risiko paling besar dengan menyerangnya. Namun penyerang memilih Floyd. Ada sesuatu di sini. Bab 3532 bagian dari rencananya. Phoenix mengangguk, karena itu juga yang dia pikirkan. Mengingat Floyd, yang seharusnya menjadi pilihan paling berisiko, menjadi sasaran wanita itu, terbukti dia mencoba membunuhnya. Dengan menggabungkan berita yang diberikan Floyd, Gloria baru-baru ini meninggalkannya lagi dan lagi, ada kemungkinan besar dia ingin Floyd mati. Sebelumnya,
Mereka sempat curiga ada yang tidak beres dengan Floyd dan mempertimbangkan kemungkinan dia ditipu. Tapi sekarang, mereka yakin bahwa dia terkait dengan faksi itu, hanya saja dia tidak menyadarinya. Jadi, mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus menghubungkan Floyd dengan faksi itu dan menyadari bahwa jawabannya ada pada wanita dari West Pavilion, Gloria. Kesimpulan Levi bahwa faksi berada di West Pavilion semakin memperkuat keyakinan mereka. Meskipun demikian, Azure Dragon mengingatkan, ini masih dugaan kami, karena kami tidak memiliki sedikit pun bukti sama sekali. Betul sekali. Jika kami berspekulasi tanpa dasar dan memberitahu bos, kami mungkin dituduh mencoba menabur perselisihan. Petik 2. Selama ini, kami tidak pernah memiliki kasus pengkhianatan atau apapun yang mendekatinya. Jadi, kita tidak akan pernah bisa mengangkat masalah ini kecuali kita memiliki bukti yang kuat. Sampai saat itu, semua orang dilarang menyebutkannya. Menyadari alasan di baliknya, Phoenix dan yang lainnya setuju, kamu benar. Bukti. Kami membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Mulai sekarang, kita tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus menyelidiki. Investigasi kami seharusnya tidak fokus pada hal lain selain Gloria. Kita harus mencari tahu segalanya tentang dia. Sampai kami menemukan bukti, kami harus merahasiakannya, terutama dari Bos dan Floyd. Dengan itu, semua orang mencapai konsensus. Bagaimana dengan saya? Pada saat itu, Floyd tiba secara kebetulan dan mendengar namanya disebutkan oleh Azure Dragon dan 4 lainnya. Naga Azure tersenyum. Kami hanya khawatir tentang Anda dan ingin melihat apakah Anda terkejut. Saya baik-baik saja. Aku juga sama khawatirnya dan datang untuk memeriksa kalian. Setelah kedua belah pihak mengobrol, Kirin memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil melihat pembunuhnya dengan jelas? Tentang itu, bayangan dari saat itu melintas di benaknya. Pada saat itu, dia bisa melihat bayangan kabur Gloria dengan kejam menyerangnya dengan God Crusher di tangan. Itu pasti halusinasi. Bagaimana bisa Gloria? Dari semua orang yang mencoba membunuhku, Gloria tidak akan pernah ada di antara mereka. Aku pasti sudah memikirkannya saat menghadapi kematian. Bagaimanapun, dia akan menjadi salah satu penyesalan yang akan saya miliki jika saya meninggal. Bagaimana mungkin? Mengingat seberapa kuat penyerang itu, tidak mungkin aku bisa melihat dengan baik. Petik 2. Floyd tertawa canggung. Kirin bertanya dengan nada serius, bagaimana jika orang yang menusukmu dengan pedang adalah orang yang paling kamu cintai? Astaga, ekspresi Floyd berubah drastis. Dia tidak menyangka Kirin akan mengemukakan apa yang baru saja dia pikirkan. Ini terlalu kebetulan. Aku hanya bercanda. Lihat betapa gugupnya kamu. Saya hanya mencoba menguji Anda untuk melihat apakah Anda masih trauma dengan serangan pedang itu. Kirin langsung tertawa. Kau membuatku ketakutan. Dan disinilah saya, berpikir bahwa Anda tahu sesuatu. Petik 2. Floyd menepuk dadanya. Setelah berpisah, Floyd melanjutkan pelatihannya. Setelah berasumsi bahwa Gloria kecewa padanya, dia berusaha menggandakan upayanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Saya tidak ingin merasa tidak berguna atau menjadi beban. Sebaliknya, saya ingin menjadi tangan kanan guru. Dia berharap saat bertemu Gloria lagi, dia tidak lagi menjadi orang yang sama. Namun, dia tidak menyadari bahwa menyalakan motivasi untuk latihan tanpa hentinya juga merupakan bagian dari rencana Gloria. Tujuan utamanya adalah untuk menabur perselisihan antara dia dan Levi sehingga dia akan melihat Levi sebagai musuhnya, dan pada saat yang genting, menusuk Levi untuk menyebabkan dia terluka parah. Untuk membunuh Levi, dia tidak hanya membutuhkan seseorang yang dekat tetapi juga seseorang yang kuat. Floyd, dalam kondisinya saat ini, jauh dari cukup. Agar rencananya berhasil, dia harus tumbuh lebih kuat. Itulah alasan mengapa Gloria perlu memicunya untuk berlatih keras. Bab 3533 menemukan menteri. Sementara itu, Gloria, dengan Silas di belakangnya, melintasi semua jenis jalur spiritual. Dia melahap mereka dan melatih Silas pada saat yang sama. Pada saat itu, garis lay spiritual kecil dan menengah tidak membuat perbedaan besar baginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan kekuatannya secara perlahan. Berbeda dengannya, garis lay spiritual kecil sekuat matahari untuk seseorang yang baru saja mulai melahapnya seperti Silas, sampai-sampai dia tidak mampu melahapnya secara keseluruhan. Sebaliknya,
Yang bisa dia kelola hanyalah sisa makanan dari Gloria. Bahkan kemudian, kekuatannya berkembang pesat. Dalam waktu singkat, dia telah meningkatkan dirinya ke level lain. Itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani bayangkan sebelumnya. Setelah mendapatkan tulang spiritual unsur, dia merasa bahwa dia memiliki tingkat bakat yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Begitu dia mulai berlatih, kemajuan eksplosif yang dia buat berbatasan dengan yang ilahi, mengisinya dengan ekstasi. Namun demikian, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan teknik melahap. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Teknik melahap itu sangat kejam dan menakutkan, yang membawa kegembiraan yang tak tertandingi bagi Silas. Saya harus mengikuti tuan ini. Berdasarkan kecepatan kemajuanmu, kamu tidak akan terkalahkan dalam waktu sebulan selama Levi tidak ikut campur. Gloria bangga dengan kemajuannya, karena teknik melahap yang dilatih Silas secara pribadi dimodifikasi olehnya. Meskipun dia telah menurunkan batas kekuatannya, itu memungkinkan penggunanya untuk melahap dengan kecepatan yang mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Faktanya, itu 10 kali lebih cepat dibandingkan ketika dia pertama kali mulai menggunakannya. Jelas, dia tidak mempertimbangkan masa depan Silas, karena yang terpenting baginya adalah mengalahkan Levi. Oleh karena itu, dia telah meningkatkan semua peningkatan Silas dengan membakar esensi hidupnya, memungkinkan kemajuannya meroket. Namun, itu dilakukan dengan mengorbankan pertumbuhan keterampilannya di masa depan. Lagi pula, dia tidak bisa mengambil risiko dia mengkhianatinya nanti. Tidak menyadari niat Gloria, Silas sangat bahagia. Bagaimanapun, kemajuannya bahkan telah melampaui mimpi terliarnya. Menimbang bahwa itu berbatasan dengan keajaiban, tidak ada alasan baginya untuk tidak merasa gembira. Bersamaan dengan peningkatan kekuatan Gloria adalah peningkatannya dalam hal pengaruh. Bond Grandmaster telah bekerja keras untuk secara diam-diam merekrut anggota Ordo Gerejawi untuk bergabung dengan Ordo Glorian. Dalam waktu singkat, Ordo Glorian berkembang menjadi jaringan besar yang menyelimuti Ordo Gerejawi. Itu tumbuh begitu kuat sehingga mampu menelan Ordo Gerejawi kapan saja. Sementara itu, Ordo Gereja memantau situasi dengan cermat karena takut dimusnahkan. Karena musuh tidak hanya kuat tetapi bersembunyi di balik bayangan, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan selain Levi. Meski begitu, mereka masih dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan mengingat mereka tidak memiliki pemimpin dan berada di ambang pemusnahan. Tidak, kita harus menemukan menteri dan membuatnya mengambil alih. Jika menteri masih tidak kembali, Ordo Gereja akan selesai. Semuanya, kita harus mengerahkan segala cara untuk menemukannya. Akibatnya, Ordo Gerejawi membuat keputusan penting, menemukan menteri. Itu belum pernah terjadi sebelumnya tetapi perlu karena risiko musnah. Terlepas dari seberapa rendah kemungkinan menemukan menteri, mereka tidak punya pilihan selain mencoba. Jika menteri akan kembali, mereka tidak perlu bergantung pada Levi lagi. Selain itu, mereka tidak perlu takut faksi bersembunyi di bayang-bayang. Bagaimana jika menteri telah menemukan dunia luar dan pergi ke sana? Bagaimana kita akan menemukannya? Dengan tepat, ada juga kemungkinan lain, dia mungkin telah menemukan dunia di luar tetapi dibunuh oleh kekuatan yang lebih besar di dalam. Petik 2. Meskipun demikian, selama masih ada secercah harapan, kita masih harus mencoba. Kami juga tidak bisa mengabaikan kesempatan menteri menjadi lebih kuat setelah menemukan dunia luar. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya telah menyusup ke Ordo Gerejawi untuk penyelidikan mereka, yang berada di arah yang berbeda dari Levis. Mereka memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu tentang Gloria. Bahkan rumor yang paling sepele pun akan diselidiki secara detail. Akibatnya, mereka terkejut dengan apa yang mereka pelajari, karena tidak ada yang mengharapkan wahyu seperti itu. Bab 3534 Apakah Gloria Mastermind sejati? Ada lebih banyak hal untuk Gloria yang terlihat. Hanya orang-orang dari Paviliun Barat yang mengetahui reputasi buruknya. Bahkan, dia dikucilkan oleh mereka sampai-sampai tidak ada yang mau berhubungan dengannya. Mereka dipenuhi dengan kebencian padanya dan bahkan menuduhnya sebagai pelacur. Hal ini juga diperhitungkan oleh Gloria dalam rencananya untuk membasmi Ordo Gerejawi. Selain Paviliun Barat, yang akan dibantai tanpa ampun, faksi lain diizinkan untuk bergabung dengan Ordo Glorian selama mereka tunduk padanya. Itulah betapa dia membenci orang-orang dari West Pavilion.
Setelah mengetahui bahwa Gloria terkenal karena merayu pria, Phoenix dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah membuat penemuan yang monumental. Meskipun dia telah merayu pria yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang lain yang rela tunduk pada manipulasinya meskipun menyadari keburukannya. Di antara mereka adalah Callahan, putra Master Paviliun Barat. Apalagi dia bahkan pernah merayu suami majikannya dan hampir dibunuh oleh Linda karenanya. Meskipun semua insiden itu benar, mereka tetap dirahasiakan demi martabat Paviliun Barat. Selain itu, ada juga desas-desus lain, Gloria bahkan telah merayu penguasa Paviliun Barat. Jika Callahan tidak melindunginya saat itu, dia akan dicabik-cabik olehnya. Reputasinya sangat buruk sehingga dia akan dicemooh setiap kali namanya disebutkan, sampai-sampai rasanya seperti dia memiliki sejarah dengan 80% pria di West Pavilion. Jumlah itu bahkan tidak termasuk orang-orang di luar faksi mereka, di mana rumor mengatakan bahwa banyak pria lain juga terlibat dengannya. Akibatnya, Wahyu memberi Phoenix dan teman-temannya kejutan yang luar biasa. Dia wanita yang sangat menakutkan. Jika desas-desus itu terbukti benar, memanipulasi Floyd akan seperti berjalan-jalan di taman untuknya. Floyd, kamu tidak akan pernah menduga bahwa kamu hanyalah satu dari ribuan pria yang dia miliki. Kirin meratap sementara Phoenix dan semua orang merasa tidak enak padanya. Dari cara dia berperilaku beberapa hari yang lalu, jelas bahwa Floyd telah jatuh cinta pada Gloria, sedemikian rupa sehingga dia telah menembus inti keberadaannya. Namun, dia ternyata menjadi wanita yang menyedihkan. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, mereka masih akan mencarinya. Tetapi dari tindakannya sendiri, dia jelas telah mengkhianati Floyd dan harapan yang dia berikan padanya. Selain itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah ditipu secara terang-terangan. Sayangnya, Floyd yang malang tidak menyadari warna asli Gloria dan masih berpikir bahwa dia adalah seseorang yang setia dalam cinta. Dia membuatku kesal. Kura-kura hitam mengoceh, karena semua orang jelas kesal. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Gloria hanya bermain keras untuk mendapatkan ketika dia mengabaikan Floyd di awal. Tujuan sebenarnya adalah membuatnya makan dari tangannya. Haruskah kita memberitahu Floyd? Harimau Putih bertanya. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Mengingat betapa butanya dia akan berpikir bahwa kita mencoba menabur perselisihan daripada mempercayai kita. Dengan tepat, meskipun kita sekarang tahu siapa dia sebenarnya, kita tidak memiliki apa-apa selain rumor yang tidak berdasar. Jika kita memberitahu Guru dan Floyd tanpa bukti, kita mungkin akan memperingatkan musuh sebagai gantinya. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan bukti yang kuat. Mungkin kita bisa mengumpulkan orang-orang yang terhubung dengannya dan memulai dari mereka. Phoenix menambahkan, saya hanya khawatir Floyd masih akan menolak untuk mempercayai kami bahkan jika kami menunjukkan bukti. Setelah memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka mulai berspekulasi apakah Gloria adalah dalang yang dicari Levi, karena ada banyak petunjuk yang mengarah ke sana. Gloria bukanlah siapa-siapa yang tidak berasal dari keluarga berpengaruh atau memiliki pelindung yang kuat. Juga, dia tidak terampil atau memiliki keberuntungan dari pertemuan yang luar biasa. Faktanya, tidak ada yang luar biasa tentang dirinya selain mampu memanipulasi pria. Jika dia adalah musuh sejati, bagaimana dia bisa tumbuh lebih kuat? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak kemajuan sehingga dia bisa bersaing dengan Levi? Ini tidak masuk akal sama sekali terlepas dari bagaimana seseorang memikirkannya. Bahkan dengan keajaiban, jurang pemisah di antara mereka terlalu besar. Bab 3535 Gloria Jahat. Meskipun Levi sangat kuat, butuh waktu lama baginya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Jika bahkan dia tidak bisa mencapainya, bagaimana mungkin bagi orang lain? Ini terlalu tidak realistis. Satu-satunya yang bisa membuat kemajuan serupa dalam waktu sesingkat itu adalah Forlevia. Kekuatannya yang meroket ada di sana untuk disaksikan semua orang. Dia telah meningkat begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa berkata-kata. Bahkan dengan kecepatan dia tumbuh, dia masih tidak mampu mencapai puncak kekuatan Levi. Oleh karena itu, jelas bahwa pada tingkat musuh yang berkembang, mustahil bagi Forlevia untuk mengejar. Itu adalah fenomena yang membingungkan sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Jika dia adalah krim dari tanaman ordo gerejawi, masih ada secercah harapan. Bagaimanapun, mereka menggunakan sumber daya yang luar biasa dan mungkin memiliki beberapa teknik rahasia untuk membantunya mencapai puncak kekuasaan.
Tapi bagaimana orang seperti dia melakukannya? Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang luar biasa? Mengingat jumlah karakter kuat dalam Ordo Gerejawi, banyak dari mereka memiliki pertemuan khusus. Meski begitu, ini tidak terlihat seperti salah satu situasi itu. Pada saat itu, tidak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana musuh bisa tumbuh begitu kuat. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam penyelidikan mereka. Kali ini, mereka akan fokus pada apakah Gloria memiliki pertemuan yang luar biasa atau apakah ada yang pernah melihat pelatihannya sebelumnya. Mungkin jawabannya bisa ditemukan di sana. Selanjutnya, mereka memperluas cakupan penyelidikan mereka dengan memasukkan faksi-faksi besar lainnya di luar paviliun barat, berharap menemukan koneksi ke Gloria. Pada saat yang sama, mereka menelusuri lebih jauh dalam penyelidikan mereka ke Gloria. Cara mereka melakukan penyelidikan berbeda dari Levi. Dia melakukannya dari perspektif makro, sementara mereka hanya fokus pada Gloria. Aku tidak peduli apakah kamu dalangnya, Gloria. Saya bersikeras menyelidiki Anda, karena Anda telah menjadi target kami. Jika Anda memang pelakunya, akan diperoleh bukti untuk membuktikannya. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, mereka memiliki banyak petunjuk yang mengarah pada Gloria yang harus mereka tindak lanjuti. Sejujurnya, mereka bisa memberitahu Levi secara langsung tentang Gloria. Namun, melakukan itu sama saja dengan berselisih dengan Floyd, dan mereka juga akan menempatkan Levi dalam posisi yang canggung. Tidak masalah jika musuhnya adalah Gloria, tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana Floyd atau bahkan guru akan melihat kita? Dampaknya bisa sangat parah sehingga akan memecah tim. Akibatnya, mereka tidak akan pernah mengatakan apapun yang dapat mengancam solidaritas tim sampai mereka memiliki bukti. Lagi pula, mereka seperti keluarga, dan tidak ada gunanya mengguncang perahu dengan tuduhan tak berdasar. Dengan demikian, bibir mereka disegel sampai ada cukup bukti. Terlepas dari itu, satu hal yang pasti, Gloria adalah wanita jahat yang berspesialisasi dalam memanipulasi pria. Tanpa ragu, Floyd makan dari tangannya. Meskipun mereka telah sepakat untuk tidak mengungkapkan kecurigaan mereka kepadanya, mereka masih akan mengingatkannya untuk menjaga jarak darinya. Jika Gloria menjadi musuh, Floyd secara default akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja dengan konsekuensi yang menghancurkan. Untuk mencegah skenario seperti itu, mereka harus terus mengawasinya. Selanjutnya, Phoenix dan teman-temannya mengintensifkan penyelidikan mereka. Dalam keadaan normal, Gloria pasti sudah mengetahui rencana mereka. Tapi kali ini, dia tidak terganggu, karena itu tidak layak untuk perhatiannya. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum identitasnya terungkap. Bab 3536 garis lay spiritual super yang tak terhitung. Jadi bagaimana jika mereka menemukan sesuatu? Tidak ada bedanya karena saya akan mengungkapkan diri saya kepada semua orang cepat atau lambat. Kalau tidak, Gloria pasti akan diberitahu tentang penyelidikan Phoenix. Tanpa ragu, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi mereka, di mana mereka dapat menghindari berada dalam posisi genting. Dalam waktu singkat, Gloria telah melahap 7 garis lay spiritual sedang dan 19 garis lay spiritual kecil. Bahkan kekuatan Silas meningkat pesat. Pada saat itu, dia sudah melampaui Solokus dan mendekati level soft. Tingkat kemajuannya telah melebihi Gloria di tahap awal, apalagi Forlevia. Dia telah tumbuh begitu banyak sehingga dia bisa melahap garis lay spiritual kecil sendirian. Apalagi kekuatannya terus meningkat. Saya senang dengan kecepatan kemajuan Anda dan tidak berpikir Anda membutuhkan 1 bulan penuh. Dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa keluar dan membunuh beberapa orang untuk menunjukkan kepada bawahan Levi siapa bosnya. Gloria merasa puas. Dalam beberapa hari, Silas akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada orang lain selain Levi yang akan menandinginya, kecuali jika banyak elit mereka bersatu. Meski begitu, Silas tidak akan kesulitan menarik diri tanpa cedera. Dia tidak membutuhkannya untuk membantai musuh-musuhnya. Sebaliknya, dia hanya memintanya untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka, untuk tidak hanya memberitahu mereka bahwa dia masih hidup tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dia telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Tujuannya sederhana, membuat Levi dan anak buahnya kesal sambil membuat semua orang merasa jijik. Levi, kamu pasti sangat sabar menunggu penampilanku, ya. Tidak ada terburu-buru. Tunggu sebentar lagi.
Setelah saya menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Anda, saya secara alami akan menunjukkan diri. Gloria tertawa terbahak-bahak. Berdasarkan catatan Ordo Ecclesiastic dan laporan pengintainya, masih ada 123 garis lay spiritual kecil dan 34 garis lay spiritual sedang yang tersisa. Begitu dia melahap semuanya dan beberapa sumber energi lainnya, dia akan siap untuk pengungkapan besar. Ketika saatnya tiba, Levi tidak akan lagi menjadi ancaman, dan dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Itulah rencananya yang sebenarnya, alih-alih pertempuran melelahkan yang hanya akan berakhir dengan kemenangan besar di pihaknya. Sementara itu, Levi masih memantau dengan cermat dua garis lay super spiritual, karena mereka, bagaimanapun, adalah sumber kekuatan musuh yang berkembang pesat. Jika musuh bermaksud membuat lompatan kekuatan yang signifikan dan menjadi cukup kuat untuk menghancurkannya, dua garis lay super spiritual harus dilahap. Hanya saja selama setengah bulan terakhir, dua garis lay itu masih belum tersentuh. Ada yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Levi mengerutkan alisnya. Oh tidak, dia menepuk dahinya tiba-tiba. Bukankah aku sudah tahu bahwa musuh adalah seseorang yang sangat memahamiku, sampai-sampai mengetahui cara berpikirku. Dalam hal ini, musuh juga harus menyadari bahwa saya akan mengamati dua garis lay super spiritual. Sadar bahwa itu akan seperti berjalan ke dalam jebakan, dia tentu saja tidak akan pernah muncul. Oleh karena itu, musuh harus memiliki rencana lain selain dua garis lay ini. Aku baru saja membuang-buang waktuku di sini. Yang mengatakan, jika musuh ingin terus tumbuh lebih kuat, satu-satunya sumber kekuatan yang mampu memberikan itu adalah garis lay, karena tidak ada lagi yang akan berhasil. Levi berangkat ke persekutuan suci sekaligus. Apakah Anda tahu berapa banyak garis lay spiritual yang ada di dalam ordo gerejawi? Termasuk yang kecil dan menengah, tanya Levi. Meskipun orang banyak tidak tahu apa yang dia lakukan, mereka memiliki semua manual kuno yang berisi catatan garis lay spiritual yang dibawa kepadanya. Apa, ada sebanyak itu? Levi terkejut setelah melalui informasi itu, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Catatan ordo gerejawi menyatakan bahwa ada 4 garis lay super spiritual. Tetapi sampai sekarang, hanya satu yang telah ditemukan, yang saat ini digunakan oleh ordo gerejawi. Bab 3537 menunggu musuh. Adapun 3 lainnya, mereka pasti ada, meskipun belum ditemukan. Bahkan di antara garis lay spiritual, mereka juga bervariasi dalam kualitas. Misalnya, garis lay super spiritual di bawah Gletser Kutub Selatan dianggap lebih kuat dalam hal kekuatan. Bahkan yang ada di dalam Ecclesiastic Order atau Yartran tidak bisa dibandingkan. Bahkan, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai garis lay super spiritual. Lebih jauh, catatan tersebut menggambarkan keberadaan garis lay, bahkan ada kelasnya. Mereka diberi label sebagai garis lay naga, garis lay bumi, dan bahkan garis lay ilahi. Hanya saja anggota ordo gerejawi belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Meskipun demikian, desas-desus mengatakan bahwa menteri memperhatikan kehadiran mereka dan pergi mencari mereka. Garis lay spiritual yang kuat yang dia temukan terletak di dunia mitos yang tidak diketahui oleh siapapun. Sayangnya, dia tidak pernah terdengar lagi sejak itu, dan tidak ada catatan lebih lanjut tentang itu. Levi juga tidak menyangka bahwa masih ada lebih banyak pengetahuan di luar sana tentang spiritual ley lines. Bahkan ada dunia mitos. Apakah itu yang kecil, atau hanya area besar yang terasa seperti dunia kecil? Selanjutnya, ia memfokuskan usahanya untuk meneliti garis lay spiritual kecil dan menengah dalam catatan ordo gerejawi. Secara total, setidaknya ada ratusan dari mereka. Karena adanya garis lay super spiritual, ordo gerejawi mengabaikan perkembangan mereka. Akibatnya, sebagian besar tidak tersentuh, karena tidak ada gunanya. Jika seseorang tidak dapat sepenuhnya menyerap semua kekuatan garis lay spiritual, energi spiritual yang dipancarkan dari garis lay super spiritual lebih dari cukup untuk digunakan seseorang. Baiklah kalau begitu, aku akan mengawasi garis lay spiritual kecil dan menengah ini, ejek Levi. Sebelum dia pergi, Levi mengingatkan mereka, kalian harus menjaga rahasia ini dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Bibir kami dimeteraikan, karena ini adalah masalah hidup dan mati. Dengan itu, Levi memimpin anak buahnya untuk menyelidiki garis lay spiritual kecil dan menengah. Jika kita beruntung,
kita mungkin akan bertemu musuh saat mereka melahapnya. Levi berspekulasi dalam benaknya. Jika musuh menyerap energi spiritual dari garis lei super spiritual, dia harus melakukannya dari garis lei yang lebih rendah. Oh tidak. Setelah tiba di garis lei spiritual sedang, dia tercengang melihat bahwa garis itu telah tersedot hingga kering. Seseorang telah melahap setiap bagiannya, sampai-sampai tidak ada yang tersisa. Dari aroma sisa, dia bisa tahu bahwa acara itu sangat baru. Ini seperti yang saya prediksi. Musuh tidak menarik energi dari garis lei super spiritual tetapi memilih untuk melakukannya dari garis lei spiritual kecil dan menengah. Meskipun dia mungkin tidak dapat naik ke level berikutnya dalam sekali jalan, efek kumulatifnya tetap sama menakutkannya. Bagaimanapun, mereka masih garis lei spiritual. Meskipun ukurannya lebih kecil, energi yang dikandungnya tidak bisa diremehkan sama sekali. Lanjutkan pencarian kami. Aku punya firasat kita akan bertemu dengan mereka. Levi akhirnya melihat harapan. Dengan begitu banyak garis lei spiritual yang tersedia, musuh akan membutuhkan waktu untuk melahap semuanya. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menghadapi musuh jika mereka terus mencari. Selanjutnya, mereka menemukan satu lagi yang baru saja dimakan bersih dan dihidupkan kembali oleh penemuan mereka. Selama mereka melanjutkan jejak garis lei spiritual yang layu, mereka yakin akan menemukan musuh. Karena melahap semua garis lei spiritual jelas merupakan tujuan musuh, yang harus dilakukan Levi hanyalah menemukan satu yang tidak tersentuh dan menunggu. Setelah memutuskan strateginya, Levi melanjutkan pencariannya. Karena beberapa waktu telah berlalu, sebagian besar garis lei spiritual telah tersedot kering. 6-7 garis lei spiritual berikutnya yang dia temukan semuanya dalam kondisi layu. Meski demikian, dia tidak putus asa, karena dia tahu bahwa di sana dia masih memiliki kesempatan selama dia tidak menyerah. Setelah menekan, Levi akhirnya dihargai atas usahanya ketika ia menemukan garis lei spiritual menengah yang tak tersentuh. Jelas bahwa musuh belum tiba. Jika itu adalah garis lei spiritual kecil, kemungkinan musuh muncul sangat tipis. Tapi karena ini sedang, Levi senang dengan penemuannya, yakin bahwa musuh pasti akan datang. Ketika mereka melakukannya, dia akan menunggu. Bab 3538 dipilih. Levi berhenti mencari jalur spiritual lainnya. Dia memutuskan untuk menunggu, lebih yakin dari sebelumnya bahwa musuhnya akan muncul. Prediksi Levi terbukti benar. Gloria bertekad untuk melahap semua garis lei spiritual. Bahkan garis lei spiritual menengah dan kecil tidak luput. Dia akan terus melahap mereka semua. Hanya masalah waktu sampai dia melacak Levi karena dia menjaga garis lei spiritual menengah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya telah membuat kemajuan signifikan dalam penyelidikan mereka, menemukan semakin banyak orang yang terkait dengan Gloria. Hasilnya juga mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka dia memiliki begitu banyak pria di bawah mantranya. Terlepas dari reputasinya, dia telah merayu sekitar 80% pria di West Pavilion. Investigasi terbatas mereka telah mengungkapkan bahwa Gloria memiliki ratusan orang dari berbagai faksi besar di bawah kendalinya. Bahkan, dia bisa memiliki ribuan korban. Satu hal yang jelas, Gloria sangat cerdik. Tak satu pun dari pria yang dia rayu bahkan berhasil memegang tangannya, namun mereka lebih dari bersedia untuk memujanya seperti seorang dewi. Sementara orang-orang di West Pavilion tahu semua tentang reputasi Gloria, faksi lain kurang informasi tentang hal itu, apalagi laki-laki yang dia rayu. Banyak dari mereka bahkan percaya Gloria adalah wanita lugu. Phoenix dan yang lainnya mendecakkan lidah mereka tidak setuju. Meskipun demikian, mereka harus mengakui, taktiknya brilian. Kami terkesan. Tidak heran Floyd menjadi korban taktiknya. Hanya sedikit yang bisa menolak triknya. Pria-pria yang dirayu Gloria juga berasal dari berbagai latar belakang, dan bahkan ada sesepuh di dalamnya. Semua setia padanya karena suatu kesalahan. Azure Dragon dan beberapa lainnya mengeluh, Gloria terlalu bagus. Bahkan kita akan menjadi korban tipu muslihatnya. Hanya seseorang sekaliber bos yang bisa menahan rayuannya. Sayangnya, mereka hanya memiliki rumor, bukan bukti kuat untuk memperkuat kecurigaan mereka. Orang-orang yang tergoda oleh Gloria hampir tidak memenuhi syarat sebagai bukti, mengingat mereka tidak akan pernah mempercayai kelompok Phoenix. Lagi pula, mereka memandang Gloria sebagai dewa mereka,
dan mereka tidak akan percaya apapun yang menodai karakternya. Secara alami, mereka tidak akan memberikan bukti apapun terhadapnya. Selain itu, Azure Dragon dan yang lainnya telah menebak bahwa jika Gloria benar-benar musuh, semua rekan konspiratornya pasti sudah mati sekarang. Lagi pula, mereka telah mendengar tentang persekutuan esoterik yang membunuh banyak ahli bedah yang diyakini sebagai pengkhianat. Jadi, kemungkinan besar semua komplotan Gloria, jika ada, sudah mati. Orang-orang yang masih hidup mungkin tidak dianggap sebagai ancaman oleh Gloria. Itu berarti tidak mungkin mendapatkan bukti dari mereka. Terlalu mengada-ada untuk menyebut Gloria sebagai musuh hanya karena kenalannya dengan orang-orang ini. Tentu saja, bawahan Levi telah menyelidiki hubungan antara Gloria dan orang mati juga. Temuan investigasi hanya meningkatkan kemungkinan Gloria menjadi pelakunya. Selain kemampuan, Gloria memiliki jaringan yang luas, yang sangat penting. Dia memiliki akses ke semua informasi yang dipegang oleh Ordo Gerejawi dan lebih banyak informasi dari kendalinya atas Floyd. Oleh karena itu, mudah baginya untuk mendapatkan informasi dengan kecepatan cahaya. Namun, lebih sulit untuk memastikan sejauh mana kemampuan Gloria, dan mereka harus menyelidiki lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan. Meskipun demikian, mereka percaya bahwa mereka pada akhirnya akan menemukan beberapa petunjuk. Mereka yakin telah menemukan petunjuk penting untuk memecahkan teka-teki itu. Sementara mereka sibuk dengan penyelidikan mereka pada Gloria, Floyd sibuk berkultivasi. Vince semuanya melayani Levi, yang tidak akan membiarkan Floyd mengungkap keberadaannya. Phoenix dan Azure Dragon juga berada di bawah komando Levi. Floyd merasa seolah-olah dia diasingkan, sama sekali tidak menyadari aktivitas orang lain. Mereka sepertinya sengaja menghindarinya. Bab 3539 Menipu Forlevia. Terserap dalam kultivasinya, Floyd sangat tidak menyadari apa yang terjadi di pangkalan. Ketika dia keluar dari keterasingannya, dia menyadari bahwa pangkalan itu hampir kosong, kecuali Forlevia dan beberapa orang lainnya. Semua orang hilang, dan dia tidak tahu kemana mereka pergi. Itu juga sekitar waktu ketika Floyd memperhatikan bahwa mereka yang tersisa di base camp sengaja menghindarinya. Jelas ada sesuatu yang sangat salah, bahkan jika tidak ada yang berkenan memberitahunya tentang hal itu. Semua orang waspada terhadapnya, dia sangat jelas, terutama Phoenix dan yang lainnya. Apakah mereka mengkhawatirkan Gloria? Mungkin mereka berpikir ada yang aneh dengannya, tapi mereka tidak mau memberitahuku tentang itu. Itu berarti mereka tidak akan memberitahuku tentang rencana mereka. Guru juga tidak akan memberitahu saya tentang hal itu. Saya sedang dipilih dan disimpan dalam kegelapan. Pikiran itu membuat Floyd kesal tanpa akhir. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa semua orang bertindak seperti ini? Yang terburuk, Phoenix dan yang lainnya terbungkus dalam gagasan bahwa Gloria bermasalah. Floyd akhirnya memutuskan tindakan terbaiknya adalah fokus pada kultivasi dan mencapai level yang sesuai dengan status Gloria. Dia ingin mengubah kesannya tentang dia. Sayangnya, tekadnya melemah oleh bagaimana semua orang di pangkalan memperlakukannya. Dia terlalu kesal untuk berkultivasi dengan benar. Bahkan setelah beberapa hari pengamatan diam-diam, dia gagal untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu hanya memicu rasa ingin tahunya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Tuan dan rekan-rekannya. Apa yang dilakukan Phoenix dan yang lainnya. Suatu hari, kesabaran Floyd patah. Dia harus mencari tahu apa yang dilakukan Levi dan yang lainnya. Terutama, dia khawatir mereka akan menyelidiki Gloria dan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Floyd tidak ingin mereka salah dan bahkan membunuh Gloria. Itu akan menjadi perkembangan yang mengerikan. Saat itu ketegangan meningkat, dan paranoia menyebar luas. Jika guru tahu tentang keberadaan Gloria, dia pasti akan menyerang secepat mungkin. Dia mungkin sudah mati bahkan sebelum aku menyadari apapun. Jadi, Floyd tahu dia tidak bisa tenang sampai dia tahu apa yang dilakukan Levi dan yang lainnya. Sayangnya, ada kunci pas dalam rencananya. Dengan semua orang sengaja menghindarinya, bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan Levi? Oh benar, Evie. Forlevia mengawasi urusan sehari-hari di pangkalan. Floyd yakin dia pasti tahu apa yang dilakukan Master, Phoenix, Azure Dragon, dan yang lainnya. Dia membebani Forlevia saat dia sibuk berkultivasi. Melihat ekspresinya yang aneh, Forlevia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Floyd? Anda tidak terlihat terlalu baik."
Petik 2. Floyd menghela nafas dan menjelaskan, kamu tidak tahu kenapa, Evie. Rasanya semua orang telah meninggalkanku. Phoenix dan yang lainnya sengaja menghindariku, dan sekarang, bahkan guru pun melakukannya. Saya bahkan tidak tahu kemana mereka pergi atau apa yang mereka lakukan. Dia melampiaskan rasa frustrasinya dalam upaya untuk mendapatkan simpati Forlevia. Lagi pula, Forlevia kuat, tapi dia polos seperti anak kecil. Ditambah lagi, dia sangat menghormati murid-murid seniornya seperti Floyd. Secara alami, dia sangat menghormati mereka dan tidak akan pernah memikirkan mereka secara buruk. Seperti yang diharapkan, Forlevia membujuk, jangan berpikir seperti itu, Floyd. Mengapa semua orang meninggalkanmu? Itu tidak mungkin. Floyd menghela nafas dan mengerang, kenapa tidak? Aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Yang saya tahu adalah mereka sibuk, tetapi saya juga ingin membantu mereka. Adalah tugas saya untuk berbagi beban guru, namun bagaimana saya bisa begitu tidak mengerti tentang keberadaannya? Bukankah sudah jelas sekarang bahwa mereka memilihku? Sayangnya, Forlevia tidak bisa melihat melalui skema Floyd. Dia berbicara dengan polos, aku yakin mereka tidak memilihmu, Floyd. Aku akan memberitahumu di mana ayahku sekarang. Bertekad untuk membuktikan anggapan Floyd salah, dia berkata, ayah mencari semua garis spiritual kecil dan menengah di Ordo Gerejawi. Dia pikir musuh menyerap garis ley spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri. Bab 3540 Mangsa. Jika Anda melihat seseorang menggunakan spiritual ley line, kemungkinan besar mereka adalah orang yang kami cari. Floyd tercengang oleh kata-kata Forlevia. Melahap garis ley spiritual, itu menakutkan. Saya harap ini tidak ada hubungannya dengan Gloria. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Bagaimana dengan Phoenix dan yang lainnya? Tanya Floyd. Phoenix dan yang lainnya pergi mencari Silas. Mereka pasti akan membalas dendam. Mereka tidak tahan lagi, jadi mereka meminta persetujuan ayah untuk mencari Silas, jawab Forlevia. Memang, Phoenix pergi untuk meminta persetujuan sehingga tidak ada yang tahu bahwa mereka benar-benar pergi untuk menyelidiki Gloria. Tak perlu dikatakan, menggunakan Silas sebagai alasan adalah langkah yang baik karena itu akan membuat orang tidak curiga. Floyd yakin. Lanjutkan kultivasimu, kalau begitu. Saya perlu berkultivasi juga agar saya dapat membantu ketika kami menemukan Silas. Saya seharusnya tidak hanya mengandalkan guru. Dengan itu, Floyd pergi. Pada saat yang sama, Forlevia tidak curiga. Lagi pula, dia pikir Floyd hanya mengingat mereka, dan dia hanya berusaha membantu. Setelah Floyd pergi, dia menabrak Phoenix dan yang lainnya. Ketika Floyd melihat mereka, dia berkata, beritahu saya jika kalian telah menemukan Silas. Saya akan berkultivasi sehingga saya akan siap untuk membalas dendam. Petik 2. Tentu, tidak masalah. Semua orang mengangguk. Macan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan, ngomong-ngomong, Floyd. White Tiger ingin memberitahu Floyd bahwa dia benar-benar dapat pergi ke Ordo Gerejawi untuk menyelidiki Gloria sehingga dia akan mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia berhenti berbicara ketika dia melihat tatapan yang diberikan orang lain padanya. Ada apa, Macan Putih? Apakah ada masalah? Floyd bertanya dengan bingung. Ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa mereka tahu sesuatu? Berkonsentrasilah pada kultivasi, oke. Jangan pikirkan wanita. Selain Bos dan Evie, kamu adalah seseorang yang harus kami andalkan. Macan Putih segera mengubah topik pembicaraan. Floyd tersenyum ketika mendengar itu. Betul sekali. Anda memiliki masa depan yang panjang di depan Anda. Setelah Anda memperkuat diri sendiri, Anda bisa mendapatkan semua wanita yang Anda inginkan, bukan? Saat itu, Anda tidak harus hanya fokus pada satu. Begitu kamu menjadi lebih kuat, kamu akan bertemu wanita yang lebih baik di masa depan. Anda kemudian akan menyadari apa yang Anda miliki sekarang tidak ada bandingannya. Petik 2. Semua orang mendesak. Karena mereka tidak bisa memberitahunya apa adanya, mereka mencoba menyampaikan pesan itu secara tidak langsung agar dia menjauh dari Gloria. Oke, saya mengerti, jawab Floyd. Sementara itu, Levi masih menjaga garis ley spiritual menengah, terlepas dari situasinya. Itu karena dia yakin lawannya akan muncul. Bahkan, dia semakin yakin. Saya akan menunggu dan mendapatkan hadiah. Sementara itu,
Gloria dan Silas memakan semua ley line spiritual kecil dan menengah satu persatu. Pada saat itu, mereka hampir selesai mengkonsumsi semua yang ada dalam daftar, dan hanya beberapa yang tersisa. Masih ada 2 garis ley spiritual menengah di sini. Ayo pergi ke sini. Setelah menelusuri peta, Gloria memilih garis ley spiritual menengah yang paling dekat. Secara kebetulan, itulah garis ley spiritual yang dijaga Levi. Gloria dan Silas langsung pergi. Segera, mereka berdua tiba di garis ley spiritual sedang, dan mereka bisa merasakan gelombang energi yang kuat dari garis ley spiritual. Oh, seseorang di sini. Ya, Levi dipenuhi dengan kegembiraan karena dia tidak pernah mengira penantian itu benar-benar bisa membuahkan hasil. Dia kemudian segera menyembunyikan aura semua orang sehingga tidak ada yang bisa merasakan kehadiran mereka. Dari kejauhan, dia bisa merasakan kehadiran para pendatang. Ada 2 orang. Salah satunya cukup kuat. Meskipun orang itu berusaha menyembunyikan auranya, aku masih bisa merasakannya. Di sisi lain, aura orang lain samar-samar terlihat. Yang saya tahu adalah bahwa ada seseorang di sana, dan saya tidak tahu seberapa kuat orang itu. Sepertinya mereka berusaha keras untuk menyembunyikan aura mereka. Bersambung.